Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakoloyo berbunyi ya? Bakoloyo. Wah, banyak mana? Makan cindua tu. Panmuaban apa isi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fis saqar? Qalu lam naku minal musallin. Sadaqallahul azim. Tiada kata yang lebih pantas kita ucapkan melainkan puja dan puji kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada malam yang ke-19, ya. Betul? Ya, malam ke-19 dan puasa kita sudah 18. Allah masih memberikan kepada kita nikmat waktu, dan alhamdulillah kita gunakan waktu sebaik-baik mungkin dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentar lagi melaksanakan salat sunat tarawih secara berjamaah. Berselawat kita kepada Nabi, semoga kelak nanti pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu tidak perlu anak yang gagah, tidak perlu anak yang cantik, tidak perlu harta yang melimpah ruah yang kita punya. Apa yang perlu Pak Ustaz? Syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bagaimana cara mendapatkan syafaat itu Pak Ustaz? Dengan sering kita menyebut nama beliau, baik dikala kita bahagia maupun dikala kita berduka. Yang hafal selawatnya ikuti Pak Ustaz. Kalau tidak dapat dong mengamu lah. Sallallahu ala Muhammad. Baca. Sallallahu sallallahu ala sallallahu ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah alaika. Kalimatnya begitu simpel tapi makna yang begitu dalam. Ketika ditimbang kalimat salawat dibandingkan dunia dan seisinya, lebih berat timbangan salawat daripada dunia dan seisinya. Beruntunglah kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Yang kami hormati pengurus Musholla Baitul Amal Jalan Bakti Simpang 4 Selatan, Ketua Sekretaris Bendara dan perangkat yang ada, yang menghormati tokoh masyarakat, ini mama, alim ulama, jadi pandai terpandang dalam negeri,
ramai bundukan duang limpape rumah nan gadang ko awi tampe mintai ko lita tampe minta nasi. Alhamdulillah malam ini kita berjumpa kembali. Kalau dengan saya pertemuan kedua. Iya ya, pertemuan kedua ya. Nah, kalau dengan Ustaz lain mungkin dah sering kali. Jadwal saya di sini 2 kali kalau nggak salah di jadwal. Baik, kita lanjutkan tausiah kita atau sambung daripada ceramah yang saya sampaikan di minggu-minggu yang lewat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim dalam surah At-Talaq, bukan At-Talaq, Al-Mudaththir ayat 42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ma salakakum fis saqar? Qalu lam naku minal musallin. Ini percakapan antara penduduk neraka dengan Allah. Allah bertanya, Ma salakakum fis saqar? Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin. Ya Allah, ketika di dunia ya Allah, kami jarang sujud tunduk kepada Engkau. Makanya di akhirat kelak kami dimasukkan ke dalam neraka Saqar. Rasulullah membagi Ramadan ini menjadi 3 fase. Dari 1 sampai 10 Rasulullah menamakan nuzulur rahmah. Allah menurunkan rahmat dan kasih sayang. Dari 11 sampai ke 20 ini namanya nuzulul maghfirah. Allah menurunkan ampunan kepada orang yang berpuasa. Dari 21 sampai ke 30 ini namanya izkum minan nar, lepas dari azab neraka. 10 pertama kita mendapatkan rahmat kasih sayang Allah, dan 10 kedua mendapatkan ampunan. Di 10 terakhir kita mendapatkan izkum, lepas dari azab neraka. Besok kita berharap kepada Allah, di hari raya besok kita kembali Idul Fitri. Tahu arti Idul Fitri? Apa arti Idul? Apa arti Idul? Allah, lah pertama lah. Apa arti Idul? Kembali. Fitri, Fitri suci, berarti kembali. Seperti bayi yang baru keluar dari perut ibu. Pertanyaan Pak Ustaz, bayi suci atau kotor? Bayi suci atau kotor? Mau kita seperti bayi? Sama suruh ya. Artinya apa? Bayi itu lahir tanpa dosa. Orang mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan lepas dari neraka, maka mendapatkan seperti bayi yang baru keluar dari perut ibunya. Semua kita yang hadir hari ini inginkan mendapatkan pangkat seperti itu. Tapi kata Nabi, ada 4 syarat sempurnanya bulan puasa ini. Ada 4 syarat yang harus kita lakukan, baru kita mendapatkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah kami ciptakan manusia, sungguh telah ciptakan Muhammad itu sebagai contoh tauladan. Dalam surah At-Tin itu juga, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Mana yang baik? Harus lengkap yang 4 ini. Mana yang pertama Ustaz? As-salatu karrosi. Menurut Imam Ghazali, yang pertama, salat adalah kepala. Yang kedua, asyami kalbadani. Puasa ini ibaratkan tubuh kita, dari ujung kaki sampai ujung kepala. Yang ketiga, az-zakatu karrohi. Zakat ini ibaratkan roh, nyawa kita. Yang keempat, at-tarawih kalibasi. Salat sunat tarawih seperti pakaian untuk kita. Kalau lengkap yang 4 ini, barulah dikatakan kita insanul kamil, manusia sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya dari 4 ini ada yang bolong, contoh yang bolong, kita sholat ada kepala, berpuasa punya badan, apa lagi?
tarawih, zakat punya nyawa, tapi nggak sholat tarawih. Coba bayangkan, siapa kilo-kilo tu, punya kepala, punya badan, hidui, tapi nado baju itu, berjalan-jalan tapi lah buah. Siapa tu? Berjalan tapi lah buah, laga-laga suaranya. Laga-laga suara. Kenapa? Jangankan remehkan tarawih. Banyak orang yang meremehkan sholat tarawih. Pak Ustaz, tarawih itu kan sunnatnya. Salah, banyak pilih salah. Tarawih itu sunnatnya, salah. Tarawih itu sunnah yang disunatkan, bukan sunat saja. Sunnah yang disunatkan. Jangan remehkan yang namanya tarawih. Kenapa? Besok di akhir orang-orang meremehkan sunnah. Di akhirat besok kita akan mengadakan acara terakhir, acara inti besok di akhirat, tawajjahu ila wajhillah, memandang wajahnya Allah. Acara pertama apa Ustaz? Acara pertama protokol malaikat Jibril. Jibril berdiri sebagai pembawa acara, setelah dikumpulkan seluruh dari Nabi Adam sampai umat terakhir besok, dikumpulkan di akhirat, pembawa acaranya Jibril. Yang kedua, membacakan ayat suci Nabi Daud. Ketika dibacakan ayat suci Al-Quran, seluruhnya termenung, air terdiam, angin stop, tidak bergerak, seakan merdunya suara Nabi Daud. Yang ketiga, acara tausiah atau kata-kata daripada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang hidup di dunia yang meremehkan namanya sunnah, tak mampu melihat wajah Muhammad, tak mampu mendengar kata-kata Muhammad. Muhammad memberikan tausiah, nyata keko macam dia. Sia apa jauh. Yang mana itu mana jauh. Sia. Bukan lain tapi tidak nampak macam itu jauh. Orang yang hidup di dunia yang meremehkan yang namanya sunnah, tidak mampu memandang wajah Muhammad, tidak mampu mendengar suara Muhammad. Jangan remehkan yang namanya sunnah. Nyo sunat, nyo Ustaz. Apa beda sunnah dengan sunat? Ada yang tahu? Conjoy. Apa beda sunnah dengan sunat? Itu beda, itu tak sama, itu dah. Aku itu candung itu dah. Itu dah. Apa beda Ustaz? Ya itu. Jangan susah tahu lah. Buat tahu punya. Padahal tahu begitu. Arti beda sunnah dengan sunat itu berbeda. Kalau sunnah definisinya kullu fi'lin wa qaulin, apalagi wa i'tiyarin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu setiap perkataan, perbuatan, sifat Nabi, pengakuan Nabi adalah sunnah. Kado Nabi, kecek Nabi itu sunnah. Sunat apa Ustaz? Sunat itu hukum. Apa arti sunat? Dikerjakan tidak, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak. Itu beda ini yang. Terong ngaruh. Ku sama sunat. Apa hukumnya? Sunah apa loh? Kalau hukum cuma 5, wajib, sunat, haram, makruh, mubah. 5 yang hukumnya. Kalaupun dalam usul fikih ada karohah, ada qarabah, ada lazimah, itu keterangan pecahan daripada 5 ini. Asal hukum cuma 5. Kalau wajib, sunat, makruh, haram, mubah. Sunat itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Itu bedanya. Sunat terbagi 3. Hati-hati ya. Jangan sampai seluruh yang dikerjakan Nabi kita kerjakan. Sunnah itu terbagi 3. Mana 3 itu? Ada sunnah yang wajib, ada sunnah yang sunat, ada sunnah yang haram. Teman nong itu banyak orang cindua. Panu orang cindua. Ayo ku asin dingin loh. Jadi sunnah itu tidak semuanya wajib kita kerjakan.
Masa sunnah yang wajib, Ustaz, kok sasih Ustaz ega lelo ya? Masa wajib Ustaz, ini sunnah wajib belum? Itu bangkonya mengaji. Ada yang itu ngomel di YouTube. Masa sunnah wajib? Itu teh baca buku. Sunnah yang wajib, sunnah yang sunat, sunnah yang haram. Macam contoh Ustaz, ada contoh sunnah yang wajib. Satu, Nabi berikan sebuah hadis dari Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, hari ini saya akan mengimami engkau sholat maghrib berjamaah. Engkau pergi ke rumah sahabat-sahabat. Jika engkau berjumpa dengan sahabatku yang masih di rumah, ambil kayu bakar, bakar rumah orang-orang yang tidak mau sholat berjamaah di masjid. Ini sunnah tapi wajib. Sunnah yang diwajib dibakar rumah awak. Bayangkan itu. Kok contoh, Ustaz, kalau di rumah kami semua yang mulia, kata Nabi, barang siapa yang sholat di rumah dan dia terdengar suara azan sampai rumahnya, tidak sempurna kualitas sholatnya. Sholat gitu di rumah, azan terdengar sampai rumah awak, bukan batal ya? Oh salah tuh, batal tidak sempurna, terkhusus kepada laki-laki dewasa. Paham? Paham? Berarti sholat berjamaah hukumnya sunnah yang diwajibkan. Tuh, ada sunnah yang sunat. Ini banyak nih sunnah yang sunat. Apa hukumnya sunat? Sholat sunat, puasa sunat, apa lagi? Pakai minyak wangi, mendahulukan kaki kanan berjalan, makan dengan tangan kanan, berjenggot. Nah, kok kadang-kadang salah tafsir wah berjenggot. Maksud jenggot di sini memelihara jenggot, bukan malah janggui. Beda maksud itu. Memelihara, merapikan. Ada pemahaman para Buddha berpengikut Buddha, janggui sia yang paling tambah janggui aku paling tinggi imannya. Memang dari janggui iman gitu bro. Atau orang-orang Buddha itu, siapa yang paling labeh janggui kambing labeh janggui itu. Lebih iman begitu. Kalau orang Buddha, siapa yang paling tinggi, paling labeh janggui, tinggi imannya, tingkat dewa imannya. Hati-hati, di zaman Nabi mengatakan bukan memanjangkan, tapi memelihara jenggot. Hukumnya sunnah yang sunat. Itu cara menjawab. Paham? Ada sunnah yang haram. Macam itu Ustaz. Bako haram Pak Ustaz, tapi ini kajian Nabi. Bana bulan kita kajian, tapi itu sunnah Ustaz. Sunnahnya haram. Mana contoh Ustaz? Contoh sunnah yang haram, Nabi meninggal di tempat tidurnya. Sebelum meninggal, Nabi berkata kepada Fatimah, ya Fatimah, wahai Aisyah istriku, jika aku wafat di sini, jangan engkau pindahkan jenazahku. Kalilah tanah yang berada di bawahku ini. Meninggal Nabi, dikalilah tanah pas di bawah tempat tidur Muhammad. Seandainya kita ikuti, meninggal di bilik baca itu dia. Pernah orang menggali bilik? Pernah orang menggali kamar? Atau kalau kita ikuti kok, bayi anak-anak kita yang ke jalan 32. Mati. Pernah orang menggali jalan 32? Kok bikawak kajojo kok mungkin apa dikut takai ko jalan 32 kayak kubu besar dua. Kok contoh sunnah yang diharamkan. Contoh lain, Nabi dalam kitab I'anatul Talibin istrinya 10. Contoh Ustaz, Khadijah, Aisyah, Romlah, Hindun, Zainab, Sofia, Maimunah. Maimunah nama istri Nabi. Macam nama Maimunah. Lain nama Maimunah. Lain Maimunah juga. Ancak-ancak nama Ummu Salamah, Ummu Habibah, banyak istri Nabi. Ada juga pendapat buku lain 3 balik katanya bini Nabi. Ini contoh sunnah yang haram. Awak dulu lihat dah. Cik mana tak kami anda. Abdillah cik dulu.
Dalam Al-Quran ada keringanan. Fankihu ma tobalakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba'. Nikahi oleh kamu laki-laki baik kepada perempuan yang baik 2, 3, 4 buliah sampai kuatan. Jadi kalau adil, kalau nak selesai beci sampai tubuh. Yang itu kaya Allah deh. Khatam dulu sih dulu. Kalau khatam sih tambah sih lagi. Hai sonjoy. Nah itu contoh sunnah yang haram. Nah jangan remehkan sunnah kunang pada gua. Makin hari kau untuk tiga sunnah lagi ya. Hari pertama pandai bang suruh. Kau tiga ya. Ustaz kami latih Pak Ustaz. Pulang pakai aja Ustaz babuku kami takongkang kami. Aku makan serum pakai kuku bima pakai susu. Takongkang dia deh. Latih kami Ustaz. Yang penting jangan tiap hari kita lompong sholat tarawih, usahakan jangan keremehkan yang namanya sholat sunat tarawih. Itu yang tarawih yang kosong. Seandainya yang kosong lagi Ustaz, dia sholat berkepala, dia puasa punya badan, dia tarawih punya baju tapi nggak bayar zakat. Coba bayangkan siapa orang itu punya kepala, punya badan, punya baju lengkap tapi nado nyawa ya. Siapa? Hantu. Zakai nak tabayi po jam lale. Onda tabayi pajak dewa. Motor mobil tabayar pajaknya. MPWP pajak bangunan tabayi dewa. Pajak nyawa nak tabayi hanyui itu le. Tahu hanyui? Cari tangan ini kadang stay. Ini sasa. Jangan buat hanyui wei. Kamu selama ini yang usah sanyi. Patah saman. Nah, pajak nyawa tidak dibayar. Luar biasa. Aiko luar biasa orangnya. Dan keluar aturan bupati. Disepakati para MUI, para ulama. Kategori zakat kita ada 4. Ketiga. Fase pertama 40, kedua 35, ketiga 30 ya. 30.000. 32 itu ada. Fase pertama 40, golongan pertama 40, golongan kedua 35, golongan ketiga 30.000. Itu sudah disepakati, kita mengikut ulama kita. Keluarkan zakat fitrah. Kapan Ustaz? Kalau menurut Imam Syafi'i boleh dikeluarkan mulai 1 Ramadan sampai 30 Ramadan, ditutup dengan sampai khatib naik mimbar di hari raya. Itu menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Maliki, habis bulan Sya'ban sebelum masuk Ramadan, di sini dikeluarkan zakat fitrah. Jadi Imam Hambali di bulan Ramadan, tetapi pas di awalnya 27 Ramadan. 27, 28, 29 ditutup sampai hari raya Idul Fitri. Ini perbedaan itu tidak masalah. Yang penting dikeluarkan. Ansuan-suan kini jangan disuayo. Kau bisu di bayi, kue sapi ka di Bali, kamaloyang ka di bue, baju gayu tigo setetel, anak balapan, 8 kali ampe, balado. 32 wazak kayu 32 sakit yang malu tu deh. Kini silakan, kalau ada penitia silakan bagus, kalau mau ke Basnas boleh, atau kepada pihak mustahik langsung kepada orang miskin di sini juga diperbolehkan. Nah, paham? Dari mana di? Atau Pak Ustaz, dia tarawih Pak Ustaz, dia zakat Pak Ustaz, dia berpuasa Pak Ustaz, tapi ndak sembahyang dah. Masih gitu. Babaju, babadan, hidui tapi kapalu nulai. Masih apa itu? Dah tu kapalu itu. Hati-hati. Jangan sampai kapalu nulai. Datang orang Jerman kamari, masuknya ke Surwawa. Pertanyaan ambo, nan kita caliat dari orang Jerman ko kaki kah
tangan kah, pawi kah, atau bagian kepalanya? Apa yang kita lihat dulu? Nah, kamu mungkin kaki nak. Pawi saja pawi itu. Pawi ya. Kamera. Macam mana? Nah, mungkin pawi saja. Nanti kita pandang pasti bagian kepala. Itulah membuktikan kita seorang manusia. Kau nak do kepala do manusia macam itu. Artinya apa? Infak kita, sedekah kita, zikir kita, umroh kita, sedekah kita tidak akan dibuka amal ibadah itu sebelum selesai masalah kepala. Masalah sholat, masalah kakum bis sakor. Kenapa engkau masuk ke dalam neraka sakor? Qalu, kami menjawab, di dunia kami jarang sujud kepada engkau. Pernah lihat keran? Pernah dihidupkan keran? Keluar air, ditampung pakai ember. Ember ini bocor. Kira-kira pertanyaan saya, kapan ember ini bisa penuh? Jauh lah. Kapan ember ini bisa penuh? Pernah nggak kira-kira? Ember ini tidak akan penuh kalau ember ini keran ini adalah kebaikan. Yang keluar dari kebaikan, infak, zikir, sedekah, puasa, keluar semuanya dari keran, ditampung oleh tubuh kita, tapi tubuh kita bocor. Sampai mati pun tidak akan penuh. Artinya kenapa? Sia-sia puasa dan bersedekah, sholat tidak ada. Mulai dari pagi sampai sore lalu. Ulah dong. Nah, itu artinya lo puasa, tapi nulis sembahyang dong 0% bocor. Tahu bocor? Apa bocor? Bocor. Berarti sholat ini adalah tiang segalanya. Jika beres masalah sholat, maka bereslah masalah ibadah yang lain. Sampai jam berapa, Riof? Alah. Kesimpulannya, mari kita dan ampe kau tadi kita siapkan dengan betul-betul. Sampai besok 30 Ramadan, jangan sampai kita bolongkan tarawih. Sesibuk apapun kita, ndak pun di masjid di surau, kita sholat tarawih di rumah. Kalau do taluk dalam para rakaat, ampe rakaat 2 rakaat bagai. Yang penting ada sholat tarawih. Kenapa tarawih ini cuma terkhusus di bulan suci Ramadan? Yang kedua, zakat. Jangan lupa berzakat. Asik-asik beli baju, asik-asik order di Shopee, di Lazada, apa lagi? TikTok. Aku bisa nak menumpang itu. Menjauh ya. TikTok, Instagram, Facebook. Nampak aku baru kalau jadi pesanan sosial ini penipuan. Tiba di rumah nanti pasal nanti order panjang kalau siko. Lah kan yang patang bobo. Di Facebook pesan tepat pun dibuat kai sonjoy berjauh yang kasihan kan yang ada di telepon terblokir nomornya. Sonjoy berjauh. Ancam nampak mati belum. Nah, jadi tarawih, berzakat, puasa jangan bolong. Usahakan sampai kalau yang perempuan ada sebabnya boleh. Yang terakhir sholat 5 waktu sehari semalam jangan sampai bolong. Itulah kesimpulan dari ceramah singkat kita pada hari ini. Semoga ceramah singkat kita, tausiah kita menjadi berkah dan Allah jadikan kegiatan yang sederhana ini alasan Allah memasukkan kita ke dalam surga. Amin ya rabbal. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Dan pada Allah Subhanahu wa taala, billahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys. Karena
karena subscribe itu gratis, dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.